membongkar apa yang terjadi sebenarnya di dalam kan. Karena yang sudah pasti ini ada unsur mafia tanahnya. Jelas ya. Ada yang bom ini ceritanya kan. Ahli waris kan udah kolaps semua nih. Dari 9 yang mati udah 6, tinggal 3 dan 2 udah sekarat kan. Yang satu masih sehat, dan satu ini yang kita ini minta tolong dibantu kan. Ada yang kuasa sih tangan sekarang. Ya? Ada yang kuasa di atas. Yang kuasa ya itu mafia itu kita kan. Walaupun nanti resikonya saya berhadapan dengan geng mafia tanah, itu resiko lah. Jadi atas dukungan dari kita nanti juga bisa investigasi ke kantor tersebut kan. Gitu. Jadi saya memanggil itu untuk kolaborasi lah dengan rekan-rekan semua, supaya kepentingan masyarakat yang terzolimi bisa kita tuntaskan, selesaikan dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang elegan kan, tanpa ada unsur kekerasan, tapi kita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Gitu lah. Itu aja harapan saya. Kita bacakan, menindaklanjuti banyaknya pengaduan masyarakat dan maraknya oknum mafia tanah dan oknum mafia hukum, serta sulitnya dalam pengurusan legalitas seperti penggantian belangko sertifikat dan pengurusan permohonan eksekusi dari putusan MK Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Lembaga Investigasi dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (LIPAN) RI menerima pengaduan masyarakat tentang permohonan perlindungan hukum tertanggal 18 Juli 2023 terkait dengan polemik tanah dengan alas hak sertifikat hak milik nomor 60/Gambir atas nama Syekh Said bin Muhammad bin Abdullah Balawil, Desa Gambir, Kecamatan Gambir, Kecamatan Jakarta Raya, seluas 7.100 meter persegi, Jalan Sabang Raya, Jakarta Pusat. Berdasarkan keterangan ahli waris terkait permasalahan tanah tersebut, sudah melalui berbagai upaya hukum dan telah keluar putusan Mahkamah Agung RI nomor 01-PK-TUN-1994. Tanah sengketa seluas 7.100 meter persegi yang terletak di Agus Salim, Jalan Kebon Sirih, adalah milik Syekh Said bin Muhammad bin Abdullah Balawil yang pada tanggal 30 Agustus 1966 telah diwariskan kepada para ahli warisnya, Nyonya Betum binti Abdullah bin Saleh Al-Katiri dan para ahli waris lainnya, yang telah menjual tanah tersebut beserta tanah dan bangunan dan tanaman di atasnya kepada almarhum Jainul Anwar Salim. Akan tetapi Nyonya Betum telah menjual lagi tanah sengketa kepada Kodam Lima Jaya, sehingga karena olehnya Jainul Anwar dan ahli waris lainnya membawa ke muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tingkat kasasi 28 Februari 1993 nomor 1523 K/SIP/1982 berkekuatan tetap bahwa Jainul Anwar Salim dimenangkan gugatannya. Sebagai pelaksanaan putusan, Jainul Anwar Salim dan Nyonya Betum dan para ahli warisnya telah melakukan jual beli di hadapan notaris. Namun pada saat Jainul Anwar Salim mengurus surat sertifikat, diketahui atas tanah tersebut dikeluarkan oleh BPN SAGB masing-masing nomor 116/Kebon Sirih dan nomor 138/Kebon Sirih. Semua penerbitan surat sertifikat hak pakai nomor 20/Kebon Sirih, HGB nomor 100/Kebon Sirih, HGB nomor 116/Kebon Sirih dan HGB nomor 138/Kebon Sirih beserta surat keputusannya yang menjadi dasar landasan, termasuk surat keputusan penghapusan SAM nomor 60/Gambir. Jadi menurut hukum harus dianggap tidak sah atau setidaknya mempunyai cacat hukum, karena saat dibuat dan dikeluarkan sertifikat tersebut dan status tanah tersebut masih dalam pemeriksaan di lembaga peradilan dan belum ada keputusan akhir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang ternyata penerbitan surat-surat sertifikat tersebut bertentangan dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung tanggal 28 Februari nomor 1523 K/SIP/1982 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Jadi untuk selanjutnya mungkin Ketua Dipan RI akan memberikan keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Silakan Pak Ketua. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan melewati di kantor kami atas undangan yang kami jadwalkan hari ini dengan tepat waktu hadir semua. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kami selaku Ketua Dipan RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait masalah aset di Jalan Pulisiri dengan alasan dasar sertifikat hak milik 60. Jadi dalam proses gugatan peradilan ternyata sampai putusan Mahkamah Agung menang terus, sampai PK pun menang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan pihak ahli waris ingin memperbaharui belangko sertifikat yang terbit waktu tahun 1888 akan diterbitkan baru belangko yang Garuda. Proses hukum semua sudah dilalui, persyaratan sudah, tapi ternyata sampai sekarang pihak BPN belum mau melaksanakan proses penggantian belangko tersebut. Nah, adapanya kami menggali bahwa ini ada unsur-unsur intervensi dari pihak-pihak yang katakan mungkin barangkali mafia tanah lah, yang mencoba-coba untuk menguasai lahan tersebut dengan legal sendiri nggak jelas, nggak kuat. Makanya dengan ini saya ingin minta dukungan dari rekan-rekan supaya pengaduan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa terlaksana. Dipan bisa membantu mereka dengan dukungan rekan-rekan semua, dan mohon dibantu untuk mengawal juga di BPN Jakarta Pusat selaku penerbitan hak tersebut. Intinya di situ, bantu kami lah supaya ini bisa terlaksana. Yang sudah 23 tahun kan tidak bisa menerbitkan sertifikat padahal sudah punya kekuatan hukum tetap ikrah Mahkamah Agung PK. Harusnya kan tidak ada masalah kan, karena sudah lembaga hukum yang tertinggi di Indonesia ini yang sudah putus lah kata gitu kan. Nah makanya solusi seperti ini kan nggak bisa kami Dipan datang, nggak, harus dengan teman-teman wartawan kan untuk membantu lah mengawal kan, dan juga untuk membantu konfirmasi ke pejabat ke sana kan. Nah itu memudahkan kami untuk memperlancar proses ini berjalan, kurang lebih begitu. Barangkali ada yang ditanyakan? Siap, nanti kami minta datanya biar bisa kami konfirmasi. Iya, nanti sama Ketua Pak Yani itu nanti kita kasih dari koordinasi. Kira terkait dengan kasus ini, langkah pertama Dipan kira-kira apa menindaklanjuti? Saya berkirim surat ke BPN menindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan ini, kita akan lanjuti kan. Nanti jawabannya seperti apa, bongkar apa yang terjadi sebenarnya di dalam kan. Karena yang sudah pasti ini ada unsur mafia tanahnya. Ada yang ngebom ini ceritanya kan. Ahli waris kan udah kolaps semua nih, dari 9 yang mati udah 6, tinggal 3 dan 2 udah sekarat kan, yang satu masih sehat, yang satu ini yang kita ini minta tolong dibantu kan. Ada yang kuasa sih tangan sekarang kan? Ya? Ada yang kuasa aja. Yang kuasa ya itu mafia itu ya kan. Jadi atas dukungan dari kita nanti juga bisa investigasi ke kantor tersebut kan. Gitu. Jadi saya memanggil itu untuk kolaborasi lah dengan rekan-rekan semua supaya kepentingan masyarakat yang tersulit ini bisa kita tuntaskan, selesaikan dengan cara yang bijak, dengan cara-cara yang elegan kan, tanpa ada unsur kekerasan, tapi kita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Gitu. Itu aja harapan saya. Ya, baik, ada lagi? Nanti nih ketua investigasi yang akan turun ke lapangan nih, barangkali perlu koordinasi kan. Kalau di kaos ya? Sudah berapa lama? 23 tahun kasusnya nggak selesai. Ini permasalahannya di BPN ini, di BPN. Dan saya sudah tahu permasalahan, sudah paham saya. Tapi kan saya nggak punya kekuatan sendiri untuk bergerak kan. Pasti teman-teman pres lah bantu kita kan. Nggak punya lihat seluruh baik kan, untuk masyarakat, untuk semuanya lah kan. Kalau boleh buat kita harus berpikir seperti itu kan. Walaupun nanti resikonya saya berhadapan dengan geng mafia tanah, itu resiko lah. Jadi poinnya adalah hari ini kita menyampaikan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Dipan RI. Nah, teman-teman media pers untuk membantu mengkonfirmasi, minta klarifikasi dari Ketua BPN Jakarta Pusat terkait dengan masalah ini. Nanti tinggal koordinasi sama Ketua Divisi Humas, sama
para divisi investigasi. Jadi artinya teman-teman wartawan ini kita juga memberikan jaminan ke teman-teman di BPN bahwa kalau memang benar ya kita bantu kebenaran itu. Nggak usah takut-takut lagi gitu loh. Ini kan era keterbukaan, apapun bisa dilihat. Itu kira-kira. Jadi kasih jaminan buat teman-teman nggak usah takut deh. Mana sih kira-kira yang bisa disampaikan gitu. Baik. Ya tetap dengan apa kaidah-kaidah jurnalistik. Tapi kan memang investigasi jurnalistik juga dimaklumi kan. Oke. Makasih.